Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Lufia Aisyah Putri, kemudian ada Dwi Rasyani, Dwi Ristika, Wiji Wulandari, dan Angelino Feriza Lulu. Hari ini kita akan membahas mengenai vitamin A yang akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Next. Yang pertama ada struktur vitamin dari vitamin A, yaitu ada retinol, kemudian ada retinal dan beta karoten. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rasyani. Baik, di sini yaitu ada jenis-jenis vitamin A, yakni vitamin A, preformat, dan juga provitamin A. Yang dimana pada vitamin A preformat ini itu ada retinol, retinil palmitat, yang dimana mereka ini berasal dari produk hewani seperti daging, susu, dan ikan. Sedangkan pada provitamin A yaitu beta karoten, yang dimana diperoleh dari buah-buahan dan sayuran berwarna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah sifat fisika kimia. Yang pertama, sifat fisika, yaitu bila tidak stabil muncul perubahan warna, bau, dan bentuk. Yang selanjutnya, ukuran dan distribusi partikel ZAV, PDI, ZP mempengaruhi stabilitas dan lebih stabil saat dienskapsulasi SLN, mikropartikel beta CD, dan silika. Yang selanjutnya, sifat kimia. Yang pertama, sangat sensitif cahaya, oksigen, dan panas, yaitu mudah terdegradasi. Yang kedua, rentan oksidasi, aktivitas turun cepat. Yang ketiga, pH mempengaruhi kestabilan. Dan yang terakhir, perlu diantioksidan, stabilizer, dan polimer untuk mencegah kerusakan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas. Hubungan struktur aktivitas terdiri dari retinoid dan struktur lainnya. Retinoid merupakan kelompok senyawa alami maupun sintetik yang berasal dari vitamin A dengan kerangka dasar yang terdiri dari bagian nonpolar, rantai ikatan rangkap, dan ujung polar yang menentukan aktivitas biologisnya. Kemudian ada pengaruh struktur terhadap stabilitas. Banyaknya ikatan rangkap pada ATRA membuatnya mudah berubah bentuk bila terkena cahaya. Retinoid sintetik dirancang dengan struktur aromatik yang lebih kuat agar lebih stabil dan tidak mudah terurai. Next. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan retinoid berdasarkan perubahan struktur. Dibagi menjadi 4 generasi. Pada generasi pertama yaitu retinal, ATRA, isotretinoin, struktur fleksibel menyerupai vitamin A asli. Pada generasi kedua yaitu etretinat dan asitretin ditambahkan cincin aromatik untuk meningkatkan rigiditas. Pada generasi ketiga, ada palen, tazaroten, bexaroten memiliki struktur lebih kaku sehingga lebih selektif. Pada generasi keempat, seletinoid G merupakan retinoid baru dengan iritasi kulit lebih rendah.
Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, hubungan struktur aktivitas selanjutnya yaitu ada hubungan struktur dengan ikatan reseptor. Nah, di sini aktivitas retinoid itu bergantung pada kecocokan ujung polar dengan kantong pengikat ligan atau LBP pada reseptor RAR dan RXR. Perbedaan molekul kecil pada struktur itu akan mempengaruhi selektivitas retinoid terhadap reseptor RAR alpha, RAR beta atau RARY. Kemudian selanjutnya yaitu ada hubungan struktur aktivitas itu pada peran bagian hidrofobik dalam aktivitas. Nah, di sini modifikasi pada sisi hidrofobik itu dapat mengubah kemampuan retinoid dalam mendorong diferensiasi sel, di mana penambahan gugus besar itu dia dapat mengubah posisi helix reseptor, sehingga retinoidnya nanti dia dapat bertindak itu sebagai antagonis atau inverse agonis. Next. Selanjutnya yaitu ada selektivitas reseptor berdasarkan struktur. Nah, di sini pada RAR alpha dia memiliki residu donor ikatan hidrogen sehingga dia cocok untuk ligan dengan gugus polar. Selanjutnya yaitu ada RAR beta dan RARY di mana mereka ini memiliki kantong lebih luas dan lebih hidrofobik sehingga lebih cocok untuk ligan dengan ukuran lebih kecil atau kurang polar. Selanjutnya yaitu keunggulan retinoid sintetik dan perspektif SAR, di mana dia lebih tahan terhadap cahaya dan enzim metabolik bila diarahkan secara spesifik ke jenis reseptor tertentu sehingga efek sampingnya dia lebih rendah dan memungkinkan pengembangan obat yang lebih tepat sasaran, misalnya untuk penyakit kulit atau kanker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu dampak modifikasi struktur pada efek terapeutik. Perubahan kecil pada struktur menentukan apakah suatu retinoid bekerja sebagai agonis, antagonis, atau inverse agonis. Retinol yang selektif terhadap RRI lebih cocok untuk terapi kulit karena reseptor ini dominan pada epidermis. Retinoid yang lebih stabil dan tidak cepat di metabolisme memiliki efek terapeutik yang lebih kuat dan bertahan lama. Berikut presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.